ya ayyuhalladzina amanu. Ya, karena situasi pada zaman dahulu itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah, Islam sudah mulai matang, sudah mulai kapal. Ya, sebenarnya banyak kan. Panggilan dalam Al-Quran ketika orang Islam yang biasa, apalagi orang non-Muslim, dengan orang yang mukmin, yang Islam dan beriman itu beda. Artinya ya pasti dibedakan antara ibu-ibu yang beriman dengan ibu-ibu yang tidak beriman. Ibu-ibu beriman ciri-cirinya apa? Alhamdulillah, yang sering doain anaknya, ya, sholatnya, ngajinya, puasanya, zakatnya. Ibu peran ibu-ibu luar biasa. Apalagi Islam itu agama yang mengajarkan sedetail mungkin tentang keseharian umatnya. Ya Bu, sadar apa enggak Bu? Sadar. Ya, mohon maaf nih, bukan banding-bandingkan yang lain. Ya. Dari bangun tidur ada doanya. Ya, doa bangun tidur apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana badana wa matana wa bilaihi nusur. Ahyana badana matana wa bilaihi nusur. Matana wa bilaihi nusur. Ya, alhamdulillah. Bangun tidur aja sudah alhamdulillah. Langsung jangan bangun tidur langsung, waduh, utang saya belum dibayar ini. Waduh, saya punya janji sama ibu ini, sama kau ini. Ya. Bangun tidur, wah, saya mau jualan ini. Pertama bangun tidur diajarkan oleh Rasulullah SAW, bersyukur, dikasih nikmat umur lagi, dikasih nikmat sehat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur, mau ke toilet, jadi bangun tidur saya hati-hati nih, ya, musim lagi banyak, ya, maaf. Ya, biasanya yang sudah berumur apalagi 5 tahun ke atas, pagi-pagi kalau nyawanya belum kumpul, ya, jangan langsung lari ke toilet, apalagi toiletnya licin, takut jatuh. Ya, makanya banyak ya, maaf barangkali keluarga kita atau pesan mengingatkan kalau jatuhnya sambil doa, ya alhamdulillah, husnul khotimah. Takutnya lupa doa, nah ini yang harus diingat-ingat, harus diingat. Ya, mau masuk toilet, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada doanya. Keluar toilet, mau makan, setelah makan itu ada doanya semua rinci, benar-benar dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Doa tidur apa? Itu berpaham. Dan bismika Allahumma ya wa bismika mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. setelah makan Alhamdulillah. apal semua kalau tadi bilang insyaallah apal semua. Ini sekalian tes walaupun ini doa-doa anak TK, Iya, tapi ada yang nggak bisa remeh. karena ini mengingatkan kita, ya, TK itu madrasah. Ya, kalau TK-nya kita sering hafalin ayat-ayat atau doa-doa pendek, insya Allah sampai tua, sampai akhir hayat kita terbiasa. Ya, semua itu adalah madrasah. Karena perlu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sengaja kita lillahinya yang kenceng biar dikira pengumuman. Ya. Kenapa? Ya, inna lillahi. Kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi, kita akan kembali pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau saya baca kitab filsafat, ya, dari Ibnu Arabi,
Itu salah satu filsuf dari agama Islam kita. Ibnu Arabi itu menafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ketika kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua kan kita semua sama. Tapi baliknya itu apakah kita benar-benar sama ketika sama waktu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau beda? Ini pelajaran tentang ruh dan nafs, ya, ruh dan jiwa. Ruh kita, jiwa kita, nafsu kita, apakah selama hidup ini kita bisa mengendalikan nafsu kita atau tidak? Nafsu ada tiga, ada pelajaran itu, ya. Ada nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, ada nafsu bisu atau nafsu yang menginginkan, ya, yang ditempelin ini biar maksiat terus. Ini ada namanya nafsu juga dibagi tiga, ya. Ini tentang roh dan jiwa kita. Jadi baliknya kita nanti ke Allah Subhanahu wa taala, kita rohnya itu akan apakah menjadi hewan kan nanti, hewan-hewanan kan ada ya, manusia wujudnya manusia. Tapi kalau kelakuannya kayak hewan ada banyak. Manusia dan manusia tapi kelakuannya kayak malaikat ada. Jadi namanya panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu apa? Ya, kita dipanggil oleh jiwa kita kemana? Kita diarahkan jiwa kita kemana? Ya, kita bisa mendorong nafsu kita tidak, ya, agar nafsu kita kebaikan atau tidak. Soalnya serem, ya, kita bersinggungan dengan nafsu itu harus hati-hati. Nafsu itu, wah, nafsu ibadah itu ada, ya. Nafsu untuk ibadah ada dan bagus. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tertinggi, artinya nafsu mutmainnah itu tenang, ya. Tapi tenang jangan dianggap tenang biasa, ya. Nafsu mutmainnah ini tenang tapi bisa menggelincirkan kita yang lebih berbahaya. Makanya ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya ditariknya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditariknya ke maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah ini nafsu yang tenang tapi hati-hati. Harus tetap hati-hati. Oleh mana tadi nafsul mutmainnah. Kita dari lahir, kalau kita lihat ya anak-anak, kita punya anak yang kecil, dari lahir itu kita ngembung terus saja, ya Bu. Kenapa Bu? Dari lahir, bayi-bayi itu, anak-anak kecil, kalau baru lahir itu tangannya ngembung terus. Kalau ada ibunya ini atau orang tuanya atau tetangganya, ini tangannya pasti ditarik, dipegangin bayi. Ya Bu, kenapa Bu? Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita lahir di dunia, ya. Itu pengennya semua yang ada di dunia itu kita genggam Bu. Ya. Betul. Tapi begitu kita wafat, lepas, lepas. Semuanya lepas. Ya. Kenapa dunia ini tidak ada apa-apanya? Ya, kita punya harta sebanyak apapun, ya. Mobil hanya titipan, motor hanya titipan. Kita ini dunia itu tukang parkir Bu. Ya, tukang parkir. Kalau ada tukang parkir, ya, dititipin mobil, dititipin motor, terus yang punya balik lagi untuk ngambil, marah apa enggak? Harusnya enggak marah. Tapi kebanyakan, ya, warga kita ketika kehilangan sesuatu, ada stres. Ya, kehilangan motor, masya Allah. Ya,
Kalau orang yang beriman bilang motor, alhamdulillah. Gampang beli lagi, insya Allah ada rezeki saja. Pak Ustaz ngomong gampang, iya. Kita juga sering kehilangan, nggak masalah. Alhamdulillah ada gantinya. Yang pertama ketika kita kehilangan, buat muhasabah kita kurang zakat kali, ya. Kita kurang zakat. Kalau ada tetangga yang ngomongin orang kehilangan terus ngomongin kurang zakat itu berapa dosa. Oh iya, alhamdulillah kita ada yang ngingetin tetangga kita, oh ya kita kurang zakat kali, ya. Itu benar atau enggak? Yang tahu kan kita kurang zakat ya, kita kalau bilang zakat ya nggak masalah, itu pribadi masing-masing. Kita kurang sedekah, alhamdulillah diingatkan. Ini ngomong gampang, ya. Kehilangan semua uang, bahkan maaf itu barangkali yang pertama. Itu kan rasanya masya Allah. Tapi ketika orang itu beriman, insya Allah godaan apapun, ya, harta sebanyak apapun yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap tenang. Nah, mobil, motor, anak, suami, istri, semuanya adalah titipan wasilah, ya. Hanya perantara. Tujuannya kita lillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beristri, kita bersuami untuk ibadah. Apalagi yang punya suami masih ada, nah itu barang aktif itu. Yang suaminya masih ada itu barang aktif. Jangan disia-sia. Betul. Nyesel kalau udah nggak ada itu. Iya Pak, kesepian kalau nggak ada. Kenapa barang aktif? Ya kan? Ibadah nikah, ya. Nikah adalah ibadah yang paling lama. Iya, ada pernikahan aja lah, tapi bisa aja. Hanya masih yang punya saya. Wah, iyalah. Nikah adalah ibadah yang paling lama. Bu, ya. Biaya umroh berapa sekarang Bu? 31, 34. 20, 25, ada yang 30, 35 tergantung fasilitas. Ya. Kesono pengen nyium Hajar Aswad nggak Bu? Iya. Nyium Hajar Aswad pengen? Jauh-jauh amat. Bapaknya itu. Yang depan mata itu dulu. Ya, pulang Jumat. Berarti kalau lagi pakai benar suaminya hitam. Ya, itu bener-bener aswad. Ya, suami kita pulang kerja cium tangan, ya, dipeluk, alhamdulillah. Jadi barang itu pahalanya sama kayak cium Hajar Aswad. Mandangin mata, ya. Mandangin anak, mau sekolah, mau kerja, alhamdulillah kita masih bisa nandangin. Emang kerjanya ibu-ibu gitu, kodratnya seperti itu. Ya. Jemaah balik lagi, ya, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus dimanapun berada ingat dalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan dalil untuk orang yang meninggal aja, Bu. Jangan salah, ya. Bahwa itu adalah akun kita, ya. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kapan waktunya, nah, tergantung kita berdoa sama malaikat Israil masing-masing. Kan? Kedekatan kita sama malaikat Israil. Yang udah dekat banget sama malaikat Israil. Ya. Kapan kita dipanggil malaikat Israil? Jangan. Karena malaikat Israil itu nggak kenal ini
adalah pejabat, nggak kenal. Oh ini ibu yang cantik, ini ibu yang biasa aja, itu udah tua, ini udah semuanya dipanggil sama malaikat Israel. Tanpa pandang bulu, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Nah, la yastaqimuna sa'atan wa la yastakhirun. Coba rahimahullah ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Ibu yang saya cintai dan yang saya banggakan, bahwa pengajian seperti ini adalah satu tools atau satu alat ya, untuk kita selalu diingatkan agar kita tidak keluar dari jalur menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaji seperti ini, kalau ngaji seperti ini biasanya ya. Ngaji ini berat apa? Mudah. Berat. Berat apa kan? Berat. Kadang pengen tidur. Kenapa berat? Karena pengen tidur. Udahnya enak tidur kayaknya. Tapi dipakai Enakan jalan-jalan. Hari Minggu enakan ngomong dulu. Itu namanya godaan. Ya. Walaupun ibadah kita ibadah masing-masing, ya kan, nyenangin keluarga ibadah. Ya. Tapi pengajian seperti ini adalah penting. Kenapa penting? Ya kan? Karena kadang yang seperti ini tidak bisa ditemui, ya, ketika di keluarga, nonton TV juga dimati, ya. Kadang kita melihatnya, kok ustaznya ganteng, ustaznya enak, ustaznya nama, tapi ilmunya nggak bisa masuk. Tapi kadang yang di pengajian-pengajian ini, ya, walaupun jemaahnya enggak buat kayak ustaz dan kamar, tapi kita bisa masuk. Ada yang mau habis nih kayaknya. Ya. Makanya namanya belajar itu ada syaratnya, salah satunya waktu zaman, ya, sama waktu. Lalu Ma'illah bisitatin dulu itu lagi pesantren dulu. Sabundika amajmu'iha bibayani zakatun. Syarat-syarat belajar itu yang pertama adalah pintar. Insya Allah sini mau pintar semua. Halo Mbak. Masih nuturin. Zakat itu hanya pintar. Wahai sunnah ini harus ada apa namanya, pekerja, wastibar, dan harus sabar. Waktu itu ada modal, ya. Ibu di sini modal kan? Enggak. Ada kan? Ada modalnya. Modalnya apa? Pakai baju, ya, pakai kerudung, apalagi kalau dimintain buat kerudungnya seragamnya, modal. Pakai make up, modal. Ya, makanya ada buku. Wajah di ustadin wa tulus zamani. Manut kepada ustadnya, ibunya, ya, habaib, manut, kita harus manut jalannya, ya. Wa tulus zamani, dan waktunya gak bisa kita belajar, apalagi belajar agama Islam itu instan, namanya itu lama. Kita belajar fikih, ya. Kita belajar fikih dari awal tuh, misalkan wudhu aja, ya, wudhu dari niat, syarat sah wudhu, syarat wajib wudhu, sunnah wudhu, ada pelajarannya. Belum ke sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, banyak, baca Quran, ya, dari tajwid aja dulu sebelum menafsirkan.
Tajwidnya tuh kayaknya pusing banget ini. Ada tobi'i, silah, silahnya kosiro atau tobila, ya. Itu wabibuna, wabila guna, ikhbar, ikhbar syafawi, ikhbar tinggi, usahanya. Tapi nikmatnya belajar itu pelan-pelan yang pentingnya yang insya Allah berusaha berekspektasi yang lebih tinggi, ya. Itu pelan-pelan aja. Ya kalau dalam itu, kalau dalam hati kita yang penting kita belajar. Jadi intinya kita niat itu setiap umur kita sampai akhir hayat itu dalam keadaan thalabul ilmi. Insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu dalil dalam Al-Qur'an, dalam Al-Jannah. Yarfa'illahu alladziina aamanu. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajatnya seorang. Siapa yang diangkat derajatnya? Utul ilma. Orang yang mau menuntut ilmu. Jadi derajatnya orang yang menuntut ilmu itu beda dengan derajatnya orang yang biasa. Derajatnya itu luar biasa, tinggi di mata Allah Subhanahu. Makanya jangan jadi orang yang pesimis. Tahu pesimis? Pesimis lah. Ngaji kok nggak dapat kita gini-gini aja. Jangan itu, ya. Setiap ngaji kita pasti ada nilai ibadah. Bahkan kalau waktu ngaji, ya, waktu ngaji kita nih disamakan dengan waktu kita sama keluarga itu lebih utama waktu ngaji karena menuntut ilmu. Ya. Walaupun sama-sama ibadah pada Tuhan, tapi jangan sampai kebalik, ya. Masak belum, belanja belum, anak belum dimandiin, ya. Suami belum dikasih makan, udah ngaji duluan. Nah ini, ya, harus perlu diperhatikan juga. Ngomong sama suami ngaji itu di rumah, tapi jangan sampai ditinggalkan juga. Artinya kepada keluarga kewajiban kita sudah terpenuhi, ya, kewajiban ngaji terpenuhi, dapat double, ya, ibu kan senang dapat doorpress tuh, dapat diskon, nah sama pengajian juga sama. Jangan rahimahumullah. Itu tadi tentang ibadah, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, ya. Jemaah rahimahumullah. Yang kedua, salawat serta salam semoga Allah serahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru yang kedua, itu tadi yang baru namanya syukur. Panjang banget pembukaannya kan? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, anak cucu kita, ya, suami-suami kita semuanya mendapatkan syafaat al-husna yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin.